Gimana ya Ustadz, saya ingin jadi salafi. Kembali kepada kitab dan sunnah Nabi. Marhaba, saya mau kembali kepada kitab Al-Quran dan sunnah Nabi. Gimana caranya? Ambil Quran, ambil hadis Nabi. Mungkin saya gila dulu Ustadz, saya ini pensiun baru Iqra. Suruh kembali kitab dan sunnah Nabi. Untuk kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi, tentunya bagi orang yang punya ilmu. Dan untuk memahami Al-Quran dan hadis pun tidak hanya orang yang tahu bahasa Arab. Gak bisa. Orang Arab ngerti bahasa Arab, tapi tidak bisa dikatakan semuanya ulama. Orang Arab yang ngerti, di situ ada rambu-rambu, ada aturan, ada ilmu. Jadi makanya dalam bahasa lain ada manhaj, metodologi, cara untuk kembali pada Al-Quran dan hadis Nabi. Ada cara. Sekarang tanyakan kepada orang yang ngaku dirinya salafi, ya Ustadz yang katanya kamu salafi, saya ingin kembali Quran hadis, adalah manhaj yang tertulis, saya mau ikut. Bingung dia, apa ya manhajku? Manhaj itu apa sih? Cara bagaimana saya paham Quran dan hadis Nabi. Kembali bingung dia. Bicara harus pakai kitab usul fikih, harus ulumul Quran, ilmu tafsir. Yang punya ente punya itu bukan. Yang punya adalah Imam Syafi'i, mencetuskan ilmu usul fikih, rambu-rambu, undang-undang, aturan, kaidah-kaidah memahami Al-Quran hadis. Maka Imam Syafi'i punya manhaj, metodologi bagaimana orang paham Al-Quran. Ini loh caranya. Imam Syafi'i waktu itu ditanya oleh muridnya, gurunya Ibnul Mahdi, tentang orang-orang ini kok banyak salah memahami Al-Quran, memahami hadis. Ini gimana ya Syafi'i? Kok orang pada nggak bener nih, saya lihat di sana nggak nafsir Quran semaunya sendiri gini-gini. Maka Imam Syafi'i menulis kaidah satu demi satu, kaidah dikirimkan kepada Ibnul Mahdi. Setelah itu kaidah dikumpulkan, ternyata ini kaidah bagaimana memahami Al-Quran dan memahami hadis Nabi SAW, disebut dengan istilah Ar-Risalah. Kitab Risalah adalah kitab usul fikih yang dikumpulkan Imam Syafi'i. Setelah itu madhab Malik juga punya kaidah, cuman belum dibukukan. Setelah itu madhab Malik membukukan juga, madhab Hanifi membukukan, madhab Syafi'i membukukan. Jadi mereka ada rambu-rambu lah. Dengan dawabit rambu-rambu inilah kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Maka untuk menjadi salafi adalah bermadhab. Nah, ini saya madhab Syafi'i, maka saya salafi. Ya kita itu loh yang salafi. Yang nggak mau bermadhab, lo ikut siapa? Coba yang mengatakan tidak mau bermadhab, bagaimana engkau paham tentang am dan khos? Bagaimana engkau paham mutlak muqayyad? Bagaimana engkau paham tentang nasih mansuh? Dari mana kau ambil ilmu itu semuanya? Ya, saya ngintip dari Imam Syafi'i. Ya sudah ngintip, nanti suka ngintip, sudah mengintip ngaku dia paling hebat. Nggak begitu caranya. Kita insyaf, sealim apapun orang madhab Syafi'i seperti Nawawi, insaf aku alim, tapi pun demikian ilmumu ini manhajku, cara memahami fikihku aku ambil dari manhaj Syafi'i. Makanya Imam Nawawi dikatakan beliau adalah Asy-Syafi'i, bermadhab Syafi'i. Kita ngikuti ulama, guru kita ngikuti gurunya, guru kita ngikuti gurunya, dan seterusnya. Mereka ngikuti Imam Syafi'i dalam memahami Al-Quran hadis Nabi, keluarlah cetusan hukum fikih. Dan Imam Syafi'i punya dhawabit untuk memahami Al-Quran, punya rambu-rambu untuk memahami Al-Quran. Jadi kalau pengen tahu salafi, ya kita inilah salafi. Loh, tapi kok di situ ada salafi? Pokoknya kalau orang ngaku salafi, ya nggak bermadhab, ya bukan salafi lagi. Madhab itu apanya apa? Ngikuti manhaj memahami Al-Quran hadis. Yang nggak pakai madhab Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi, nggak ada manhaj dong. Terus pakai apa? Dia pakai ilmu hebat, kira-kira saja. Gitu, nggak mungkin. Harus bohong kalau udah ikut Imam Syafi'i, bohong kalau udah lewat Imam Malik. Kalau kita kan diajari tawadhu, insyaf, mau kita intisab kepada guru, guruku siapa? Ini ngikut sampai nyambung. Ini salafi adalah orang yang mengikuti Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Sekarang ada orang mengatakan, kita sholat seperti sholatnya Rasulullah, bukan seperti sholatnya madhab Syafi'i. Ada orang, hebat bener nih orang. Kita sholat seperti sholatnya Rasulullah, bukan sholat seperti madhabnya Syafi'i, bukan seperti sholatnya madhab Malik. Ini kan orang kurang ajar kepada madhab Syafi'i. Soal mengatakan Syafi'i sholatnya tidak seperti sholatnya Rasulullah. Satu. Yang kedua, dia akan mengatakan aku lebih hebat dari Syafi'i. Orang akhir zaman ngomong begitu. Ini model-model orang akhir zaman, membuat kerusakan di muka bumi ini. Dan umat menjadi retak, umat menjadi tidak akur, tidak indah di saat munculnya orang-orang semacam ini.
Sehingga dalam kalangan para ulama itu biasa madhab Malik berguru dengan madhab Syafi'i dan seterusnya, biasa pertukaran guru itu tidak ada masalah. Bahkan Imam Abu Hanifah, Imam Malik pun adalah gurunya Imam Syafi'i, dan Imam Syafi'i juga gurunya Imam Ahmad ibn Hanbal. Jadi bukan permusuhan, tapi akhir zaman kita dibikin permusuhan. Nah, ini kerusakan di muka bumi ini adalah orang-orang penyebar fitnah yang sesaat mengatakan dirinya ahli sunnah wal jamaah, tapi dia jauh daripada manhaj ahli sunnah. Sesaat mengatakan dirinya salafi, tapi tidak tahu salafi model apa. Salafi semuanya adalah kita. Kalau anda bermadhab, maka anda adalah salafi, karena bermadhab adalah mengikuti ulama, dan ulama itu yang punya metodologi untuk kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Wallahu a'lam bishawab.